Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zihara Marianti dengan NIM 01112282328093. Saya berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya semester 3. Hari ini saya akan membuat sebuah video dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Isni Andriana, SE MFin PhD dan juga Bapak Ahmad Khairul Najib MBA. Oke, jadi bisnis yang saya pilih yang ada di lingkungan sekitar tempat saya tinggal, which is di dekat kampus Universitas Sriwijaya Indralaya, itu adalah sebuah cafe shop dengan nama Jungle Cafe yang biasanya saya gunakan untuk sekedar kumpul bareng teman, kemudian juga kumpul organisasi daerah atau sekedar bersantai ataupun mengerjakan tugas. Nah, konsep dari cafe ini itu menyatu dengan alam, jadi mereka kebanyakan duduknya di outdoor, ditambah dengan hiasan-hiasan kayak tanaman hias, kemudian juga dedaunan. Intinya kayak menyatu dengan alam gitu, sesuai dengan namanya Jungle Cafe. Dan juga produk-produk yang mereka jual itu kayak minuman coffee, minuman non-coffee, kemudian juga ada makanan ringan, cemilan-cemilan dessert, dan juga makanan berat sekalipun kayak rice bowl, nasi goreng, dan yang lainnya. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Soal yang pertama yaitu carilah bisnis di lingkungan sekitar tempat Anda tinggal dan putuskan apakah bisnis tersebut termasuk ke dalam bisnis syariah atau konvensional. Sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa bedanya bisnis syariah dan juga bisnis konvensional. Yang pertama yaitu prinsip dasar. Bisnis syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengharamkan praktik riba atau bunga, gharor atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Transaksi harus adil, transparan, dan bebas dari hal-hal yang dianggap haram menurut Islam. Sedangkan bisnis konvensional tidak terikat pada aturan agama tertentu, tetapi berlandaskan pada prinsip keuntungan ekonomi dengan mengikuti hukum dan regulasi yang berlaku di suatu negara. Kemudian dari aspek keuntungan atau profit, bisnis syariah keuntungannya harus dihasilkan secara halal dan tidak melibatkan bisnis atau produk haram seperti alkohol, judi, ataupun riba. Selain itu, ada konsep berbagi resiko dan berbagi keuntungan dalam kontrak-kontrak syariah seperti musyarakah, kerjasama, atau mudharabah bagi hasil. Dan untuk bisnis konvensional fokus pada keuntungan maksimal, seringkali melalui pinjaman berbasis bunga dan investasi, tanpa memperhatikan halal atau haramnya produk atau transaksi. Kemudian untuk pendanaan dan investasi, bisnis syariah itu tidak boleh menggunakan sistem bunga atau riba dalam pembiayaan. Sebaliknya, menggunakan sistem bagi hasil, seperti mudharabah, investor memberikan modal kepada pelaku usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dan untuk bisnis konvensional, umumnya menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman dari bank, kredit, dan obligasi yang berbasis bunga. Kemudian dari aspek etika dan tanggung jawab sosial, bisnis syariah menekankan etika bisnis yang kuat, termasuk tanggung jawab sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Zakat atau pembayaran wajib untuk amal juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam bisnis syariah. Sedangkan bisnis konvensional, meskipun banyak perusahaan konvensional yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan, tidak ada kewajiban agama yang mengatur seperti zakat dalam bisnis syariah. Yang terakhir dari aset dan produk, bisnis syariah tidak boleh terlibat dalam perdagangan produk yang diharamkan oleh Islam seperti alkohol, daging babi, perjudian, dan juga produk non-halal lainnya. Sedangkan bisnis konvensional tidak ada batasan agama mengenai jenis aset atau produk yang dapat diperjualbelikan selama sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Nah, misalnya di lingkungan saya terdapat bisnis cafe shop dengan nama Jungle Cafe yang berkembang pesat. Nah, bisnis ini menjual berbagai jenis minuman kopi, makanan ringan, dan menyediakan tempat untuk bekerja ataupun berkumpul. Nah, dari segi operasional, bisnis ini menerapkan sistem pembayaran biasa, yakni dengan menggunakan uang tunai atau aplikasi dompet digital, dan tidak ada tanda-tanda langsung terkait penerapan prinsip-prinsip
prinsip syariah seperti sistem pembagian keuntungan berbasis mudharabah atau musyarakah. Untuk menentukan apakah bisnis ini termasuk ke dalam kategori syariah atau konvensional, kita perlu mengkaji beberapa aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan produk yang mereka jual. Secara umum, bisnis jungle cafe ini menjual produk yang halal karena makanan dan minuman yang ditawarkan tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam seperti tidak menjual alkohol atau makanan-makanan haram lainnya. Ini adalah salah satu indikator bahwa bisnis ini dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah dari segi produknya. Yang kedua yaitu sistem keuangan. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisnis ini mengelola keuangannya. Jika bisnis ini menggunakan sistem pinjaman berbasis bunga atau riba, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bisnis syariah tidak boleh melibatkan riba, spekulasi yang berlebihan atau garor, atau ketidakpastian atau maisir. Jika bisnis ini mendapatkan modal dari bank konvensional yang menggunakan riba, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis ini termasuk ke dalam kategori konvensional. Yang ketiga yaitu etika dan operasional. Bisnis syariah juga mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Jika bisnis jungle cafe ini memperlakukan karyawan mereka dengan baik, memberikan upah yang adil, dan juga beroperasi dengan transparan tanpa penipuan, maka aspek ini mendukung praktik syariah. Namun, tanpa ada kontrak berbasis bagi hasil atau mudharabah atau investasi syariah lainnya, bisnis ini lebih cenderung masuk kategori konvensional dengan beberapa nilai-nilai etika syariah yang diterapkan. Jadi, berdasarkan analisis tadi, bisnis jungle cafe ini masuk ke dalam kategori konvensional karena tidak secara eksplisit mengadopsi sistem keuangan berbasis syariah meskipun produknya halal dan beberapa praktik etika diterapkan di dalam bisnis tersebut. Soal yang kedua yaitu analisis hubungan akhlak dan ekonomi pada bisnis jungle cafe. Nah, hubungan antara akhlak dan ekonomi dalam bisnis ini dapat dianalisis dengan melihat bagaimana etika diterapkan dalam proses bisnisnya. Dalam Islam, akhlak yang baik sangat erat kaitannya dengan cara bisnis dijalankan. Adapun beberapa aspek hubungan akhlak dan ekonomi yang dapat dilihat dari bisnis ini adalah yang pertama yaitu transparansi dalam penetapan harga. Bisnis ini menetapkan harga yang jelas untuk setiap produk yang dijual. Tidak ada praktik penipuan atau memanipulasi harga, sehingga konsumen nantinya akan merasa yakin dan aman dalam bertransaksi dalam bisnis yang dijalankan. Nah, ini adalah penerapan akhlak dalam perdagangan yang sesuai dengan prinsip Islam, yakni kejujuran atau sidik. Yang kedua yaitu perlakuan terhadap karyawan. Jika pemilik bisnis ini memperlakukan karyawannya dengan adil, memberikan upah yang layak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan tidak memperlakukan mereka dengan semena-mena atau diskriminasi, maka ini adalah cerminan dari akhlak yang baik dalam bisnis. Nah, dalam Islam, memperlakukan pekerja atau karyawan dengan adil adalah kewajiban moral yang sangat ditekankan dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Selain itu, jika bisnis ini melakukan kegiatan sosial seperti menyumbangkan sebagian pendapatan kepada yang membutuhkan ataupun mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat, maka ini merupakan penerapan akhlak yang baik dalam konteks ekonomi. Prinsip berbagi kekayaan dengan yang kurang mampu sangat dianjurkan di dalam Islam. Jadi, hubungan antara akhlak dan ekonomi dalam bisnis jungle cafe yang telah saya sebutkan tadi terletak pada bagaimana sih pemilik bisnis menerapkan nilai-nilai etika dan moral dalam kegiatan ekonomi atau peroperasional bisnis mereka.
Nah, dengan menerapkan akhlak yang baik, bisnis dapat membangun kepercayaan dan juga hubungan jangka panjang dengan para pelanggan dan karyawan yang nantinya pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan untuk bisnis itu sendiri dan juga meningkatkan hubungan yang baik dengan para pelanggan dan juga karyawan. Soal yang ketiga yaitu blueprint ruang lingkup bisnis Jungle Cafe. Nah, kita masuk ke dalam visi dari bisnis ini, yaitu menjadi sebuah kafe yang terkemuka yang memberikan pengalaman ngopi yang unik dan juga nyaman bagi para pelanggan, serta mendukung pertumbuhan komunitas lokal dengan produk-produk yang mereka jual dengan berkualitas tinggi dan juga pelayanan yang ramah kepada para pengunjung. Misi dari bisnis ini yang pertama, menyediakan berbagai jenis kopi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menjadi ruang sosial yang nyaman untuk komunitas sekitar, tempat bekerja, atau sekedar bersantai. Yang ketiga, menjaga standar kebersihan dan kualitas layanan yang tinggi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pemasok lokal untuk mendukung produk kopi yang etis dan berkelanjutan. Produk utama dari bisnis Jungle Cafe ini yang pertama yaitu kopi seduh manual, kemudian juga ada kopi espresso seperti cappuccino, latte, americano, minuman non-coffee seperti es teh, leci tea, kemudian juga jus, dan juga makanan ringan seperti roti, pastry, cemilan-cemilan lokal, dan yang terakhir makanan berat seperti nasi beserta lauk, nasi goreng, rice bowl, dan yang lainnya. Target pasarnya adalah yang pertama mahasiswa Universitas Sriwijaya dan pekerja yang membutuhkan tempat kerja atau belajar, masyarakat umum yang menyukai kopi, komunitas kreatif yang memerlukan ruang untuk diskusi atau pertemuan seperti organisasi-organisasi kampus. Lokasi dari bisnis ini yaitu area strategis di pusat kota Indralaya atau di dekat kampus Universitas Sriwijaya yang mudah diakses oleh pejalan kaki dan transportasi umum, khususnya untuk para mahasiswa. Sumber daya yang pertama ada sumber daya manusia yaitu barista berpengalaman, karyawan pelayanan. Sumber daya fisiknya ada mesin, kemudian mesin penggiling kopi, ada meja, ada kursi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir sumber daya keuangan itu ada investasi awal dan juga modal kerja harian. Nah, pengembangan bisnisnya adalah yang pertama tentunya mengadakan workshop kopi atau acara komunitas atau rapat-rapat organisasi di sana, menggunakan pemasaran digital melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Jadi melakukan promosi-promosi atau konten-konten menarik di dalam media sosial kafe tersebut. Soal yang keempat yaitu analisis etika bisnis syariah yang berlaku pada bisnis Jungle Cafe. Nah, dalam bisnis syariah ada beberapa prinsip etika yang harus diterapkan. Untuk menganalisis apakah etika bisnis syariah berlaku pada Jungle Cafe ini, berikut beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada keadilan atau al-adl. Bisnis ini bisa dikatakan menerapkan prinsip keadilan jika pemiliknya memberikan upah yang layak kepada karyawan dan juga memperlakukan mereka dengan baik dan tidak melakukan eksploitasi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, itu dimasuk ke dalam keadilan. Yang kedua yaitu kebenaran atau kejujuran atau as-sidq. Nah, penerapan prinsip ini terlihat dari transparansi harga dan kualitas produk yang dijual. Jika produk kopi dijelaskan dengan jujur, tanpa ada penipuan dalam hal bahan baku atau harga, maka bisnis ini sudah menerapkan salah satu etika penting dalam bisnis syariah. Nah, untuk Jungle Cafe tadi mereka melakukan kejujuran dalam harga yang ditulis di dalam menu. Nah, kemudian yang terakhir tanggung jawab sosial atau mas'uliyah. Nah, prinsip tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah berarti bahwa perusahaan itu atau bisnis itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari bisnis tersebut. Nah, jika Jungle Cafe ini menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan sosial atau mendukung komunitas-komunitas lokal,
maka etika syariah sudah mulai diterapkan di dalam bisnis ini. Adapun yang terakhir yaitu tidak melibatkan unsur haram. Nah, prinsip dasar bisnis syariah adalah menghindari segala bentuk aktivitas yang melibatkan barang haram dan juga termasuk dalam produk yang mereka jual. Jadi tidak boleh ada yang haram. Nah, Busy Jungle Cafe ini tidak menjual produk haram seperti alkohol, sehingga dalam hal ini sudah sesuai dengan etika syariah. Soal yang kelima atau yang terakhir yaitu analisis motivasi dan usaha pengembangan bisnis. Nah, untuk memahami motivasi pemilik Jungle Cafe ini dalam mengembangkan bisnisnya, kita juga bisa melihat beberapa aspek-aspek berikut. Yang pertama itu ada motivasi utama. Nah, biasanya pemilik bisnis ini tuh termotivasi oleh keinginan mereka untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi para mahasiswa, para komunitas lokal, para masyarakat, dan memperkenalkan kopi berkualitas dengan konsep yang modern. Nah, keinginan untuk menyajikan produk yang berkualitas dan layanan yang ramah ini juga bisa menjadi faktor pendorong. Kedua, itu ada pengembangan produk. Nah, untuk berkembang, bisnis ini tentunya bakal kemungkinan memperluas variasi-variasi menu mereka mulai dari yang segini menjadi banyak dan menyesuaikan dengan tren pasar atau target pasar mereka. Misalnya, menambahkan kopi cold brew, kopi dengan rasa eksotis, atau makanan-makanan ringan yang unik yang mungkin bisa dicari dari referensi-referensi yang ada di media sosial. Kemudian ada penggunaan teknologi. Nah, pemilik bisnis mungkin menggunakan teknologi seperti point of sale atau POS berbasis aplikasi untuk mempercepat transaksi dan mengelola inventaris, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk usaha pengembangan bisnis yang sangat relevan di era digital pada zaman sekarang ini. Kemudian ada kolaborasi dengan komunitas atau dengan organisasi-organisasi yang ada di Indralaya, seperti mengadakan acara seperti live music, pameran seni lokal, atau workshop rapat-rapat. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu bentuk inovasi untuk menarik lebih banyak pelanggan dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Kayak orang-orang bakal ngeliat nih, wah kafe ini jadiin tempat ini, tempat ini, tempat itu gitu. Jadi nantinya bakal menarik pelanggan baru untuk datang karena melihat jejak kegiatan-kegiatan gitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.